Kita akan membahas tentang kiat membaca. Ya, kiat membaca. Jadi ternyata Indonesia ini termasuk yang tingkat literasinya belum terlalu bagus. Jadi kita dianggap sebagai negara yang istilahnya itu belum gemar membaca. Belum gemar membaca. Ya mungkin karena kita itu negeri dongeng ya. Jadi kalau kita dari zaman kecil itu sering dipupuk ilmunya itu melalui storytelling, melalui dongeng. Ya, sering satu arah. Nah, jadi kemandirian kita untuk membaca itu seringkali belum terbentuk. Nah, itu yang membuat kadang kita secara keseluruhan ya, itu kalau membaca itu berat. Jadi kalau dikasih kuliah, dikasih sesi belajar mandiri, membaca bab ini, membaca bab itu, nah itu biasanya kurang berjalan efektif tuh, ya. Apalagi kemudian ilmu-ilmu yang di luar kuliah atau sekolah formal, nah itu biasanya kita membacanya kurang bisa. Nah, kita harus menikmati benefit dari baca supaya gemar membaca. Jadi kita harus menikmati enaknya baca supaya kita jadi gemar baca. Karena kalau baca itu beban, di kepala kita baca itu beban, maka kita akan susah gemar membaca. Oke, padahal perintah pertama melalui wahyu yang turun pertama itu Iqra, membaca. Sehingga seharusnya kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim, sebagai profesional, kita harus punya kemampuan membaca. Nah, inilah yang akan kita highlight, yang kita tekankan pada kesempatan sore hari ini, ya bagaimana kita memiliki kemampuan membaca. Kemampuan membaca dalam hidup adalah salah satu life skill, salah satu kemampuan hidup yang kita harus benar-benar menguasainya. Ya, kalau kita punya kemampuan membaca, maka kita akan punya beberapa benefit atau keuntungan-keuntungan. Karena membaca itu ada manfaatnya. Nah, ini bisa ditampilkan Mas Adi. Ya. Jadi, berapa manfaat membaca? Yang pasti nambah pengetahuan dan wawasan. Itu udah pasti ya. Ada pengetahuan dan wawasan yang bertambah. Kita membaca tentang sejarah, maka pengetahuan kita tentang sejarah tersebut bertambah. Kita membaca tentang biografi seorang tokoh atau pemimpin, maka kemampuan kita atau wawasan kita tentang kepemimpinan, wawasan kita tentang orang tersebut bertambah. Ini sangat logik. Nah, yang kedua, ternyata bagus untuk kesehatan membaca itu, ya. Salah satunya adalah Alzheimer. Nah, jadi ini kan kerusakan memori ya. Jadi penyakit yang membuat orang yang menderitanya itu pelupa, pikun. Nah, kalau membaca itu insya Allah akan membantu atau mencegah penyakit ini dan beberapa penyakit lainnya. Kemudian membaca menciptakan mental positif. Yang stres, baca buku, itu bisa hilang stresnya. Membaca itu membuat kita bisa pindah dari dunia kita saat ini yang penuh tekanan. Nah, tekanan banyak ya, tekanan kehidupan nih, ada ekonomi, tekanan sosial, dan lain-lain. Dengan membaca kita pergi ke dunia lain, terbang kita ke dunia lain. Nah, dengan membaca itu menimbulkan mental positif. Kemudian dengan membaca juga memperbaiki kemampuan menulis kita. Nah, kok bisa? Iya, sering orang nggak bisa menulis itu karena tidak tahu apa yang ditulis. Dia kekurangan bahan. Jadi dia kekurangan bahan.
Nah, apa yang terjadi dengan membaca? Maka kita punya banyak bahan. Kita punya banyak bahan. Kita punya banyak kosakata. Kemudian membaca juga bisa menjadi hiburan buat kita. Ya, baik dalam bacaan yang serius, yang non fiksi, apalagi bacaan-bacaan yang sifatnya fiksi atau novel. Ya. Nah, ini beberapa manfaat membaca.